Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sawali, Ibu siapa Mas? Akhil Basiro. Ibu Akhil Basiro dan Bapak Ibu serta saudara-saudara semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya karena keterbatasan saya belum mengenal Bapak Ibu. Semoga dengan acara ini bisa mempererat tali persaudaraan kita. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dipertemukan dalam acara yang sangat istimewa sekali, bedah buku. Semoga apa yang menjadikan semuanya itu dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya pada di hari yaumul ini. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun Mas. Pada sesi yang siang ini kita akan membedah buku dengan judul Desa Kami yang Membisu atau kumpulan cerpen dari Pak Akhil Basiro SSS. Oh Ibu, nyuwun sewu. Oh, nyuwun sewu. Karena batasan saya. Nyuwun sewu. Ibu Akhil Basiro, penulis buku ini, guru SD Pranajaya, Campurjo berapa? Oh SD-nya Campurjo. Oh, kirain di swasta ya. Oh ya. Dengan pembicara Pak DRS Sawali Tugu Setyo, MPD, sastrawan, guru SMP Negeri 2 Pegadon, Kendal. Guru saya berarti, dulu saya di SMP 2, tapi pada itu langsung dibuang di SMP 3. SMP 3 Pegadon yang Karangmulyo. Ibu Amas yang pertama Pak. Itu 2001 sudah di SMP sini. Iya. Saya setahun di SMP 2 Pegadon, setelah itu terus ke Karangmulyo. Ini putri saya. Ya langsung saja kita acara pada siang hari ini bedah buku. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Sawali untuk membuka acara. Monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Mas Tiana Andrian, Sofi Bubet, luar biasa. Acara rencana akhir pekan. Dan juga Mas Sofian Hadi, pemilik jarak dekat yang luar biasa. Mas Heri dan juga Mbak Akhil Basiro, suami istri yang masih sangat setia untuk menekuni dunia sastra yang belakangan ini makin berkurang animo para generasi milenial atau generasi Z, lebih banyak menekuni dunia media sosial atau medsos. Juga teman-teman Mas Puk, juga teman-teman pecinta sastra yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersemuka dalam suasana yang agak panas menyengat, tetapi alhamdulillah suasana menjadi sejuk setelah kita bertemu bersilaturahmi dalam rangka untuk memperbincangkan karya kedua antologi kumpulan cerpen dari Mbak Akhil Basiro.
perempuan penulis ya, bukan penulis perempuan ya. Sangat beda. Kalau saya bisa juga menjadi penulis perempuan, penulis tentang perempuan. Artinya saya tidak harus mengubah jenis kelamin saya jadi perempuan dulu untuk menjadi seorang penulis perempuan. Tapi kalau perempuan penulis itu berarti ya harus langsung saja, mestinya jadwalnya mulai jam 1. Namun karena saya dihadang oleh rel kereta yang memberikan kesempatan dulu kepada besi yang sedang berjalan untuk melintas, oleh karena itu saya mohon maaf apabila kedatangan saya terlambat. Yang pasti apa yang akan saya sampaikan tidak jauh berbeda apa yang saya tulis di dalam kata pengantar itu. Dan saat itu memang Mas Heri, Mbak Akil dan juga putri tersayangnya sempat bersilaturahmi ke rumah dalam rangka untuk mengguyung kumpulan cerpen desa kami yang membisu. Alhamdulillah sudah bisa terbit, dan ini untuk yang kelima kalinya proses bedah kumpulan cerpen karya Mbak Akil ini. Tapi kalau saya lihat secara keseluruhan baik dari sisi stilistika maupun muatan isinya, cerpen-cerpen yang terkumpul di dalam desa kami yang membisu itu luar biasa bagi seorang perempuan penulis. Sementara ini ada sebuah mitos yang sempat berkembang di dunia sastra kita bahwa ketika perempuan menulis itu sudah disibukkan oleh berbagai keperluan dan kepentingan domestik dalam lingkup rumah tangga, seringkali kreativitas dan perkembangan kepenulisannya itu menjadi jauh berkurang. Bahkan ada yang menyebutnya langsung mati suri. Persoalan mitos itu sudah diyakini kebenarannya atau bukan, itu persoalan lain. Tapi yang pasti dari sisi ini, kalau eksistensi kepenulisan Mbak Akil Basiroh itu bisa membuktikan dirinya bahwa ia bisa menulis sekitar 14 cerpen dalam buku Desa Kami Yang Membisu, itu membuktikan bahwa sebenarnya mitos itu sekarang sudah mulai terbebaskan, sudah mulai merdeka. Artinya seorang perempuan yang sudah disibukkan oleh berbagai persoalan domestik, kesibukan dalam dunia rumah tangga, itu akhirnya tetap bisa berlangsung, tetap bisa bereksistensi diri untuk berekspresi sesuai dengan stilistika, sesuai dengan gaya bertuturnya. Kalau kita lihat sebenarnya secara umum kumpulan cerpen ini ingin membicarakan persoalan ketidakberdayaan masyarakat miskin terhadap kondisi, baik itu disebabkan karena hegemoni kekuasaan dari alam maupun dari manusia itu sendiri. Dan hampir ke-14 cerpennya itu hampir memiliki nasib tokoh yang serupa. Tidak berdaya, miskin. Miskinnya itu bukan karena dia tidak bisa berikhtiar, tidak mampu berikhtiar, tetapi kungkungan dan kekangan dari situasi yang sangat hegemoni ini memaksa orang-orang yang terbelakang, yang miskin secara ekonomi, ini akhirnya justru menjadi pihak yang terkalahkan. Itu terbukti misalnya dalam cerpen Desa Kami Yang Membisu, ya, menghadapi perubahan yang begitu mendadak ketika dominasi orang-orang kota ketika masa pandemi ini justru ingin mencengkeram perkampungan yang jauh dari hiruk pikuk zaman. Bahkan kalau saya dulu pernah menggunakan istilah yang jauh tersentuh oleh knalpot sepeda motor. Dan itu terekam semua dalam imajinasi, dan ini menunjukkan bahwa cerpen sebagai produk sastra ini sebenarnya merupakan dokumen sejarah yang sangat otentik. Ia berbicara tentang tokoh yang real, tokoh yang ada di lingkungan sekitarnya, meskipun pada dasarnya hal itu sudah diolah sedemikian rupa sesuai dengan kreativitas dan kekuatan imajinasi dari seorang Akil Basiroh. Dan 14 cerpen yang ada sudah menunjukkan totalitas kepenulisannya dalam penulisan cerpen. Hal itu bisa dilihat dari penggunaan diksi yang begitu subtil dan lembut, hingga akhirnya cerpen yang dihasilkan oleh Mbak Akil ini
sebenarnya syarat dengan pesan-pesan kemanusiaan, tetapi ia tidak terkesan menggurui karena pemilihan diksinya begitu lembut. Seperti hanya kalau dalam puisi orang tidak harus bisa bilang brengsek atau bajingan atau plonga-plongo ketika ia berbicara tentang kebodohan. Mbak Akil Basiro tidak harus berbicara tentang kata-kata melarat atau kata-kata yang serba misuh-misuh dan sebagainya untuk mengeksploitasi secara imajiner tentang dunia kekerasan. Disinilah letak kelebihan Mbak Akil Basiro dengan menggunakan diksi yang lembut dan subtil, tetapi ia sebenarnya berbicara tentang kekerasan. Itulah yang terjadi, dan panjenengan bisa baca sendiri nanti dalam cerpen-cerpennya Rumahku Bau Melati yang memotret ketidakberdayaan sebuah keluarga yang tinggal di rumah di sebuah rumah yang berbau melati dan penuh suspensi. Konflik-konflik yang diciptakan Mbak Akil Basiro ini penuh suspensi, penuh kejutan. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ketika tokoh itu menghadapi sebuah peristiwa tertentu. Hal yang nada juga ada dalam Pintu Tak Berdaun dan sebagainya. Meskipun demikian ada juga cerpen yang berbicara tentang soal-soal religi, soal-soal religius, nilai-nilai spiritual yang ia kembangkan lebih lanjut dalam dunia imajinernya, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri bagi seorang Akil Basiro, bahwa kita masih meyakini bahwa seorang penulis, seorang pengarang itu masih diberi kemerdekaan untuk berekspresi, memiliki lisensia poetika, dan seorang pengarang tidak boleh ada yang mengganggu-gugat ketika dia sedang berproses kreatif. Cerpenmu kok ini gaya ini? Mas Heri pun sebagai seorang suami tidak punya hak untuk mengekang kreativitas. Lu kok ini toh cerpenmu? Ya tidak bisa, karena setiap pengarang memiliki lisensia poetika untuk berekspresi dengan apa yang ia yakini, baik itu dari sisi muatan isi maupun dari sisi stilistika. Saya kira itu garis besar yang ingin saya sampaikan. Semoga dalam bedah pembicara ini nanti kita banyak berdialog, banyak bertukar pendapat. Siapa sebenarnya sosok seorang Akil Basiro ini dan bagaimana ketika dia sedang berproses kreatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan nanti makin banyak teman-teman pecinta, dan saya yakin itu sebagai seorang pecinta dan sekaligus penikmat sastra, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskursus, berwacana, sehingga setelah bedah cerpen ini Mbak Akil Basiro justru giroh dan semangatnya untuk menulis itu semakin semakin terpantik, semakin teruji, sehingga ia tidak seperti kata-kata penyair Khairul Anwar ya, sekali berarti sesudah itu mati. Tidak, saya yakin obor itu selalu menyala. Apalagi ada seorang Mas Heri yang tentu saja meskipun dia tidak punya hak untuk mencampuri persoalan lisensia poetika milik Mbak Akil Basiro, tetapi di dalam jagat gede, dalam dunia makrokosmos, ia punya hak untuk bisa menjadi penyemangat dalam berproses kreatif. Terima kasih, ya itu saja sebagai bahan pembuka untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sawali atas pengantarnya, sangat menumbuhkan semangat kita ya Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin dari rekan-rekan semuanya ini mungkin penikmat sastra ya. Tapi kalau saya itu bukan penikmat sastra, tapi dipaksa untuk menikmati sastra tersebut karena suatu keadaan di instansi saya di mana saya bekerja harus bisa menelurkan sastra-sastra seperti ini karena buat kenaikan pangkat kayak gitu. Gini apa mboten Pak? Saya dulu masih muda, jadi ini adalah momen yang berharga sekali bagi saya. Nantinya bisa untuk tolak ukur saya dalam membuat buku seperti ini, kumpulan-kumpulan cerpen dan lain sebagainya.
bisa menambah wawasan saya, dan nantinya saya bukan lagi dipaksa menikmati sastra, tapi sebagai penikmat sastra sejati. Begitu ini Pak. Selanjutnya kami persilakan untuk Mbak Akil Basiroh dalam menyajikan bedah cerpen yang sudah diluncurkan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Mbak Sawari yang sampun kersa rawuh di tengah panasnya cuaca yang Masya Allah. Nggak tahu kalau di sini lebih panas atau tidak dibandingkan Boja, Pak. Tadi dari Boja itu rasanya udah tuang-tuang di kepala itu. Di sini mungkin lebih adem ya, Pak. Lebih panas. Matur suwun kagem Mas Luci ya. Tetangganya Mas Naka berarti. Oh, ini. Terima kasih juga kepada Mas Ian selagi yang sedang menikmati daharnya. Moga-moga nggak keselak. Matur suwun Mas Naka, Walfa yang sudah menyiapkan dan menyediakan tempat yang sejuk menurutku untuk saat ini. Tidak tahu nanti kelamaan juga akan panas mungkin. Terima kasih juga kagem Guski, Mas Naka dan yang terus membantu untuk mensupport agar buku ini lahir. Buku ini biar bisa terjual misalnya. Alhamdulillah Guski ini tinggal berapa biji? Nantang. Laris loh. 10 lah. Tinggal 3 biji ini udah dipesan sepertinya. Semoga ini bisa cetak ulang lagi. Nanti bisa teman-teman biar bisa menikmati lagi, dan doakan saja semoga berikutnya bisa lahir karya-karya baru, bukan cuma cerpen. Harapannya bisa menulis puisi, tapi bukan untuk menyaingi Mas Makan nggih. Mungkin kalau saya tuh kalau puisi nggak bisa Pak, bisanya mungkin ke cerpen, dan ini sedang proses membuat novel, semoga tahun depan bisa selesai. Selanjutnya saya akan awali. Intinya adalah buku ini sebagian besar memang saya tulis dalam ya lupa Bu Wiwi matur suwun yang sampun kersa rawuh ya dari Tegal. Subuh tadi nggih Bu berangkatnya nggih. Karena terjebak macet, setelah ini siap-siap ke Boja dan siap-siap menyambut macet lagi. Matur suwun, semoga Bu Wiwi juga boten BKR baca buku saya. Mas Ian Mawon yang baru dimulai saja makme nggak selesai-selesai. Lagi langsung warak kurang cover mawon langsung warak. Jadi buku ini sebagian besar ditulis di era pandemi, di sisa-sisa tenaga saya selain menjadi ibu rumah tangga, bekerja, Kirena, bekerja dan juga mengasuh anak itu bukanlah hal yang mudah untuk bisa menulis. Cuma ketika semangat itu sudah ada, karena proses kreatif saya juga sudah dimulai sejak kuliah itu tahun 2017 sudah mulai proses menulis kreatif, menulis cerpen bersama Kang Putu, itu salah satu redaktur di Suara Merdeka. Dari situlah saya mulai mengenal dan menulis cerpen hingga sampai sekarang. Dan alhamdulillah ini sudah menjadi buku Umcer kedua. Yang pertama itu memang mungkin tidak sehit sekarang, memang belum kami ISBN kan. Kemudian buku kedua itu bukan antologi milik saya sendiri. Itu namanya apa? Yang antologi itu kan yang antologi ya, itu hanya termuat satu cerpen saya yang dimuat, itu judulnya Perempuan Hebat Itu Kamu. Alhamdulillah mendapatkan juara 1 nasional tahun ini di bulan Januari kemarin di Jawa Barat, kemudian diantologikan di sana. Dan memang saya hanya mendapatkan 1 buku, nak panjenengan menawi kerso nanti bisa pesan online atau di browsing karena memang tidak dijual bebas. Untuk selanjutnya buku ini alhamdulillah tinggal berapa biji, kalau panjenengan ngersake bisa hubungi manajer saya. Ada 2 ini. Manajer siapa tau bojone? Wah, aku suka itu. Hari ini aku pengen ngomong, kritik ternyata. Aduh, alhamdulillah. Mbak kok.
nggih, dari Demak juga nggih. Ada toko Demak. Loh, saya asalnya Demak, Merangkin, begitu semua. Desa, aku mau tahu biarin. Tapi sekarang sudah jadi bocah, tapi insya Allah semoga tahun depan kami berdua bisa berKTP Merangkin kembali. Amin. Tak dukung. Dukung. Sing dukung jaringan kawan kayaknya Tidak benar. Merangkin, tak dukung. Pak datang bunyi saya gampang ayo kan beres. Nggih, mungkin begitu saja, nanti bisa dikembangkan sama Mas moderator yang luar biasa yang mungkin tahun depan siap membuat buku untuk kenaikan pangkat. Saya justru membuat buku itu karena nggak lolos P3 nggak Pak. Jadi saya belum lolos tapi sudah punya buku. Kira-kira kalau punya buku itu ngefek nggak sih? Atau karena kadang orang yang nyuruh saya kenaikan pangkat itu kadang ketika menulis ya wis penting jadi ada bukunya gitu kan. Mereka tidak harus memikirkan isi, kadang aja joki. Karena beberapa teman saya juga nawarin joki untuk itu gitu loh. Oke, begitu saya kembalikan ke moderator. Monggo. Terima kasih untuk Mbak Akhil Basiroh. Selanjutnya ini ya, setelah Bapak Ibu melihat dan menerawang buku dari Bu Akhil Basiroh, kami buka pertanyaan setiap atau dua sesi atau satu sesi ya. Berapa waktunya masih lama Mas? Masih lama. Oh masih lama, berarti nanti bersesi-sesi nggak apa-apa ya Mas ya. Harapannya diskusi ini akan menarik dan bisa menumbuhkan sastra-sastra yang lebih baik lagi. Monggo kami persilahkan untuk kami buka diskusi yang akan bertanya mengenai buku dengan judul Desa Kami Yang Membisu, karya dari Mbak Akhil Basiroh. Kalau itu sepaku sih. Tak kendel apa tak kritik tak ada. Monggo Pak. Kritik sampe. Hah? Yang kalau deles kon korupi ngono sing sini. Ada. Sama ada cok sing kon rono. Kan di syuting lho Mas ngono. Setting apa? Lha YouTube ya. Orang-orang web di radio. Bisa ya? Oke. Cek. Ra iso. Cek. Karena saya datang dari Demak itu kota wangi. Di Indonesia nggak pernah ngaji, tapi yang Islami saya tak urut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 pertanyaan Mas Moderator mohon izin. Itu tak kumpulkan dari Bojo. Yang pertama itu saya mau kritik tuan rumah. Saya tuh dibolak-balik ditawari karena dulu artis Koruki, kebetulan saya dari Koruki Demak. Saya dulu divisi Humas dan sebagainya, sekarang ketuanya saya kudeta, ketuanya sekarang saya. Kebetulan ketuanya Ibu Negara karena ada Indonesia memanggil, mewajibkan dia untuk keluar dan saya menggantikan. Dulu itu saya pernah ditawari sama Om Naka itu suruh pindah Kendal karena memang kontrak politiknya adalah anak dua saya itu saya titipkan di Kendal di Pondok Al-Ikhwan. Dua-duanya suka sastra. Mas beli aja rumah di Kendal, apa di Kendal terutama di Bojo. Saya dari Mijen, mulai anak saya izinnya angel banget iki mau dilalah. Kok bengi ono ngaji ya. Wes Pak, bagaimana supaya bisa ke sini? Saya survei tadi di Bojo. Wana sih setengah mati, saya jawab batal Kendal. Kita move aja sama Kendal. Pertanyaan pertama adalah saya dibisiki anak saya kepengen bukunya. Lagi mau kalau jadi entek terus kepiye ya kepengen buku. Masih satu. Nah, alhamdulillah. Regane piro? Nah, regane terima 50 tahu aku ora do tuku aku. Paling ora yo 500 ngono ya. Sastra lho ngece banget gitu loh. Apa sih buku regane larang ngono ya. 50.000 70 orang itu harus bayar dhisik tak. Saya nun sewu matur Bapak mohon izin, nama saya Ari Bubur ya, saya memang seperti ini. Kalau Bapak panjenengan masih nyambung nggih Mas Moderator kan jam guru SD. Jangan enggak jauh dari Sampean guru apa to? aku ora guru. Wartawan kok sama. Saya itu malah matematika. Saya di sastra itu tidak suka tapi karena memang terjebak dalam lingkaran itu. Matur nuwun.
bayar itu ya. Karena kebetulan ibu negara, anak-anak saya sukanya di sastra. Dan saya tadi sempat ternyuh banget gitu. Ketika Mbak penulis ini adalah istrinya Mas Heri. Itu sesuatu yang luar biasa karena memang stabilitas negara itu diawali dari negara, dari keluarga. Ketika suami istri sudah bisa berpaut begitu saling mendukung, wah itu Indonesia akan aman-aman saja, itu akan baik-baik saja. Memang harus diawali dari stabilitas keluarga. Bagaimana Mbak penulis, Mbak Akhil ini disupport oleh suaminya, karena saya nggak bisa nulis Bapak, tapi istri saya suka nulis, yang saya bisa suka nyupport, jadi lebih menjadi ke manajer. Wartawan kok iso nulis piye, Mas? Wartawan kan kira dua penulis gombal-gombal ngono kabeh wong iso baru satu hara. Saya kebetulan memang nulis, saya sampai sekarang belum dipecat dari Kompas, nggak tahu dipecatnya sampai kapan. Kalau nulis sastra bagi saya itu sesuatu yang sangat susah. Kalau berita tak kira Mas Heri wis. Kalau saya sampai kadang bilang begini, orang-orang penulis sastra jadi wartawan mesti enreng-enreng, nulis pasti gampang karena dia berimajinasi gitu. Berimajinasi aja bisa nulis, apalagi ada bahannya. Makanya Bapak mohon izin, saya jurusan matematika ben bisa mengimbangi ibu negara dan anak saya. Saya kuliah S2 sastra. Aku tapi ra mudeng Mbak bangsa sing taktis sampai aku metu Mas. Semester 2 sampai kebetulan tadi dosennya tadi yang di sini digolek Pak Cito aku ini kalau sekarang mau cerahku aku. Jadi selama aja saya memang tidak tahu isinya apa Mbak, karena saya nggak suka baca Mas. Jadi saya memang suka buku Bapak dan memotivasi anak-anak saya buku apa saja ketika saya tertarik, terutama buku karya teman-teman. Itu insya Allah sunnah wal wajib, saya ketika memang tahu saya harus sebisa mungkin memang mengapresiasi, bukan membeli kesani gitu ya, mengapresiasi karya-karya kawan-kawan itu. Jadi di rumah saya memang banyak buku-buku dari kawan-kawan dan biasanya saya suruh baca istri dan sebagainya, nanti saya suruh ceritain karena saya kalau baca udah nggak sanggup. Jadi selamat dan juga sekali lagi bahwa memang kita harus support penulis sehebat apapun, kalau nggak ada support terutama dari negara ya dari keluarga ya akan maju dan sebagainya. Saya akhiri karena pasukan saya yang satu sudah jalan di sini gedung-gedung kelihatan rakyat atau bapak yang ngomong betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif atas pernyataannya, sangat menghibur sekali di jam-jam rawan ini, sehingga kita masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Pertanyaannya apa mau ya? 10 itu banyak sekali. Ya Mbak Akhil bisa menangkap pertanyaan dari Pak Arif. Sudah, ya silakan bisa langsung dijawab ya. Oh, monggo. Baik, matur suwun Pak Arif. Salam sebagai sesama warga Demak. Meskipun saya sudah pindah Bocah, sebenarnya juga saya masih di Demak, Pak. Pak Arif nyuwun sewu, dalemnya Demaknya mana nggih? Saya asli Semarang tapi tinggalnya di Bujaran. Oh, Demaknya Bujaran. Berarti jauh sama Girikusumo toh, Pak? Lumayan itu. Girikusumo itu adem nak Bujaran, Masya Allah. Sao tapi sering ke Girikusumo. Oh, nggih. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengimbangi nggih? Mengimbangi ibu negara yang suka menulis sedangkan jenengan tidak. Jujur saya sendiri S1-nya itu sastra Jawa di UNES, tapi saya tidak bisa nulis cerkak. Beda sama Mas Ian nggih. Wah, nak kon nembang rek. Bisa nembang gak Mas Ian? Oh, insya Allah. Kula kok ngidam Mas Ian nembang ya. Meskipun saya sastra Jawa UNES, tapi saya justru menulis cerpen dan tidak menulis cerkak karena memang saya merasa dari jurusan sastra Jawa tapi gagal. Akhirnya sekarang alih profesi kuliah lagi di PGSD. Jadi kuliah dari sastra Jawa dan sekarang beralih ke PGSD. Dan ketika Pak Arif tadi sanjang support sistem dari suami itu luar biasa memang. Cuma perlu diingat juga, saya sebenarnya sudah menulis bahkan sebelum kenal sama Mas Heri. Jadi kalau Pak Arif memandang, wah lah karang yo bojone Heri, yo iso nulis. Tidak seperti itu sepertinya Pak Arif. Aku ki mau
motivasi kok malah nyerang aku. Iki bukan ajang politik yo. Terima kasih Pak Arif, aku seneng ya. Nggih, dereng Pak. Jadi sebenarnya saya sudah mempunyai pribadi yang memang suka menulis, cuma memang sekarang ditambah support system yang sangat mendukung karena saya menikah di 2017 dan saya sudah berproses menulis itu bahkan di 2016, bahkan sebelum kenal sama Mas Heri. Kemudian memang ketika sudah menikah dan disibukkan dengan domestik sebagai perempuan gitu Pak Sawali, masak, maca, mbak apa Pak? Sumur dapur kasur. Itu memang kalau kita tidak punya kemauan dan keinginan yang kuat untuk menulis, tidak akan bisa nulis. Karena menulis itu benar-benar menyita waktu, apalagi ketika sudah punya cilian dan banyak harus mengorbankan banyak waktu. Misalnya untuk terlahir buku ini saja saya prosesnya sangat panjang, misal 1-2 tahun, karena memang benar-benar mencari waktu. Misal harus memilih waktu sebelum subuh atau di tengah malam ketika semua pekerjaan rumah dan momong dan lain sebagainya sudah selesai baru bisa nulis. Jadi setiap orang punya proses kreatif sendiri, dan ketika tadi saya matur suwun ketika Pak Arif Sanjang luar biasa, istrinya Mas Heri menulis, tapi di balik luar biasaan itu ada kerja keras yang juga luar biasa. Kemudian bagaimana cara mengimbangi? Itu ada kemauan atau enggak. Ketika Pak Arif ngersake mau nulis ya bisa, kalau enggak ya ngaboti gaweane di sebagai wartawan nggih. Iya. Guru matematika juga. Oh ya? Kaget lho. Tak didoke niku wis. Serius, jenengan kalih guru matematika. 21 dicatat niku 332106 kuwi KTP. Matematika. Matematika saya ngajar matematika di SMK Al Sayu. Dan wartawan. Main film kasa main film mahal sekarang serius. Maksudnya panjenengan sekarang sudah menjadi guru dan menjadi wartawan, kenapa harus mengimbangi untuk menjadi penulis? Penulis itu gak ada enaknya loh Pak. Untuk mengimbangi ibu negara kan tadi kan ketika bahasanya kan belum matonis. Tapi saya sarankan tidak usah Pak, tidak usah. Masa wis jope ya ini kan bacaan ente. Karena aku nulis cerpen mesti lebih hebat dari mereka. Ngono Pak, anaknya wajare mbak aku saudara ngene kan pas dana. Aku maju pro juara internasional. Iki ada apa? Jas, tadi pertanyaannya apa Joran? Saya tidak mudah. Gramiang kan Joran. Yang saya tangkap bagaimana cara mengimbangi menulis dari ibu negara. Ternyata panjenengan nggak pengen menulis. Ya saya jawabnya gimana, dan saya sarankan memang untuk tidak menjadi penulis, karena menjadi penulis bukanlah hal yang solutif untuk segala masalah. Begitu Mas, saya kembalikan. Bingung tuh, aku tekan yo bingung. Ya ini sangat terhibur sekali ya Bapak Ibu kita. Jam-jam rawan ngantuk. Ternyata Pak Arif sedang curhat ini. Terima kasih Pak Arif atas humornya ini, sangat membantu kita biar tidak ngantuk. Kalau saya itu Mbak Akim tadi di awal sudah saya antar, saya menulis itu ketika ada tagihan, ketika akan naik pangkat itu biasanya di akhir-akhir tahun itu saya sering pasang di artikel ilmiah di koran-koran kayak gitu. Biasanya saya yang bayar kalau kayak gitu, bukan saya yang dibayar, tapi saya yang membayar ke biasanya Suara Merdeka. Itu satu pasang di situ ada. Nah itu ini sedikit cerdas juga Pak. Begitu ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin berkomentar tentang bedah buku Desa Kami Yang Membisu dari Mbak Akhil Basiro. Kami persilahkan monggo. Monggo Ibu Wiwi ini dari Tegal, jauh-jauh dari Tegal sampai Kendal. Tegal Polo. Tegal Polo.
Nun sewu iku ora tak tuti lho. Tak rada ngene wis. Senior itu bebas. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki juga aku mau mengeluarkan unek-unek juga ini. Mas, tak iwangi. Ojo ngobrol dhewe. Niki ngeten nggih, Mbak Basiro iki. Ini luar biasa loh. Saya sangat suka karena Mas Heri, saya sendiri untuk cerpen, apalagi novel, jauh di atas sana, nggak kepikiran, artinya susah sekali gitu loh. Saya masih stay di tulisan cilik-cilik. Jadi untuk mengembangkan karep untuk membuat cerita itu seringkali mandek di tengah jalan. Jadi saya mau membuat konflik, kan kudune ono konfliknya ya. Gawe konflik itu kesulitan banget gitu loh, Mbak. Sehingga akhirnya saya mandek. Nanti memulai cerita baru lagi. Kasusnya sama, Mas. Mandek lagi di konfliknya mau apa, ini apalah. Berdasarkan pengalaman panjenengan ini, kalau membuat cerpen ini apa memang sudah ada bayangan gitu. Nanti saya konfliknya mau ini ya, jadi sehingga memang kalau sudah ketemu konfliknya kan terus gampang ya. Tapi kalau belum ketemu konfliknya itu piye gitu, nanti biar meneh kayak gitu, nggak fokus gitu. Sedangkan kalau di cerpen itu kan kita hanya bicara satu cerita gitu. Beda dengan novel. Kalau novel itu kita mau gelabar-gelabar boleh-boleh asal nanti kembali lagi ya gitu. Tapi kalau di cerpen itu hanya satu. Nah ini barangkali bisa memberikan saya terutama ini Mbak cerahan gitu, ngadepi sing koyo ngene itu gimana biar rakyat nang siji itu cerpen saya jadi gitu loh. Jadi cerpen tuh kira ngono sing dadi Mas. Ya jadi tapi nek diwaca kok lucu gitu loh. Ya, lucu nanti di kumpul-kumpul ketok. Nanti enggak lagi kok ngene. Kok ngene lagi, artinya kan saya belum merasa kok belum puas kayak gitu dengan tulisan saya sendiri. Gitu aja Mbak. Jadi beri saya pencerahan gitu untuk ngadepi sing kaya ngene. Jebule yo angel nih Mas, aku kudu bisa ya Mas. Nggih, matur mawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Pertanyaannya ada satu lagi. sudah ditangkap. Ada Mas. Oh, ada lagi satu. Monggo, Pak. Mentoknya mriki ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pau Iben. Jadi banyak yang agak risih nyebut ya. Pau ini kan kalau di sini itu ini kurang enak gitu ya. Saya memang lahir di Kendal, di desa sebelah jalan itu sudah desa saya, di Srogo. Tapi KTP saya Lombok, jadi sudah 18 tahun saya tinggal di Lombok. Sejak SMP udah di Jogja, sampai pasca di Jogja, terus ke Lombok, nikah di Lombok, tinggal di Lombok gitu. Saya banyak mengikuti dunia sastra, tulis-menulis di Kendal itu mengikuti tulisannya Pak Sawali. Jadi saya termasuk ngefans sama beliau itu. Ya sering mengikuti tulisan-tulisannya. Kalau dulu, zaman dulu masih blog ya, masih blog-blog gitu. Ya ini bagi saya sangat surprise ada penulis perempuan dan keren. Karena betul kata Pak Sawali, kata Abang Wartawan, itu tidak mudah jadi penulis, apalagi penulis perempuan yang sudah menikah terus punya anak gitu. Saya menulis juga gitu ya, ada puisi, ada novel, ada artikel. Pengalaman saya ketika nulis novel apalagi itu
Saya punya anak kecil, 2 kali saya ganti laptop karena laptopnya dikensingi anak, terus kotor sama anak saya dicuci, ya laptopnya kotor ya. Jadi ya kadang ya berat sekali, jadi penulis itu berat. Kalau dihitung kebutuhan protein dan kalorinya itu kan jauh lebih mahal dari mencangkul gitu ya. Dan menulis itu enggak ada duitnya gitu. Novel saya judulnya Gadis Gurun itu lumayan bestseller. Tapi ya tetap saya terima uang hanya 10 juta. Saya terima uang 10 juta, bukunya laku 5.000. Biaya menulis saya tinggal 7 bulan di Timur Tengah ya. Kalau hitung-hitung ya, itu pun harus nunggu 8 bulan gitu ya, baru terima duit gitu. Ya, jadi penulisnya serahina wis pekok lah gitu. Itu pilihan hidup yang sangat pekok bagi saya. Sejak Orde Baru itu kan sastra kita itu terjebak menjadi sastra guru gitu ya. Maksudnya sastra yang menggurui. Ya memang pelakunya lebih banyak guru karena di luar ruang itu betul-betul diberangus. Sehingga yang hidup itu hanya sastra di sekolah, sastra untuk kepentingan pengajaran, dan akhirnya sastra itu menjadi sangat membosankan. Sastra itu isinya ya moral hitam putih, terus petuah. Akhirnya banyak ditinggalkan orang. Orang jadi males baca kesusastraan, apalagi baca novel yang panjang gitu. Orang lebih suka kemudian baca Koping Hu, baca Freddy S, tulisan populer yang di luar struktur gitu. Tadi saya sempat buka-buka, meskipun belum mendalam sekali, tapi sumpah keren banget. Karya Mbak Akhil itu keren banget. Beberapa bulan ini saya pulang ke Kendal. Saya membangun pesantren dan rumah kebudayaan di sebelah. Kalau ada waktu silakan monggo main ke tempat saya, tempatnya asik kok. Saya sering berdiskusi sama Mas Naka, sama teman-teman yang lain gitu ya. Kita itu mengalami perubahan sosial kebudayaan yang luar biasa. Kendal, apalagi Demak gitu ya, yang dulunya basis pertanian terus sekarang menjadi wilayah industri. Sawah-sawah habis, kemudian Tegal belum begitulah. Yang sekarang daerah selatan itu sudah industri semua, pabrik semua. Iya. Ya betul, yang daerah Baksiu. Iya, di mana-mana terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Kemudian kebudayaan kita itu menjadi terberangus gitu ya, menjadi budaya pop yang sangat banal, sangat sangat ya populis gitu, populis tapi tidak bermakna apa-apa, tidak memiliki kedalaman apapun gitu. Nah, di mana tanggung jawab para seniman, para sastrawan untuk melakukan perlawanan, setidaknya bukan perlawanan lalu protes ke pemerintah gitu ya, tapi yang dibilang Pak Sawali tadi bahwa seorang penyair yang bagus sudah harus bilang brengsek, asu, tai gitu, untuk ngomong sesuatu yang sebenarnya jauh lebih mendalam gitu. Dan melalui karya-karya cerpen Mbak Akhil ini saya senang, saya optimis gitu loh. Ternyata banyak juga karya-karya yang bagus gitu ya. Ada beberapa judul yang secara judul aja itu sudah sangat menggoda ya. Desa Kami yang Membisu, kemudian Monyet, kemudian apa lagi tadi? Munyuk, terus jadi satu umpatan tapi juga berkisah tentang sesuatu yang real ada di kita gitu ya. Bagaimana desa yang kemudian tidak berdaya penduduknya dan masyarakatnya, dan itu mewakili suara batin yang
yang luar biasa, mungkin tidak dibaca banyak orang, tidak seperti cerita-cerita cerita-cerita populer atau orang sekarang lebih seneng nonton drakor. Tapi pembaca cerpen yang serius, pembaca sastra yang serius itu jelas orang-orang yang punya kualitas. Dan itu juga nanti akan melahirkan kerja-kerja kebudayaan yang hebat gitu loh. Sedikit tapi menurut saya akan memiliki pengaruh yang luar biasa. Ya ini sekedar ya ungkapan rasa terima kasih, rasa kagum, rasa. Yang kedua mungkin saya juga pengen nanya bagaimana peta kesusastraan di wilayah Pantura, terutama di Kendal gitu ya Pak Sawali. Ini pertanyaan untuk Pak Sawali ini karena beberapa waktu ini saya melihat ada gairah yang cukup bagus yang diorganisir Naka dan kawan-kawannya. Anak-anak muda itu mulai banyak lagi berkecimpung di dunia tulis-menulis, di dunia sastra, di dunia kesenian. Ada yang teater, ada yang musik alternatif gitu. Jadi lebih ke sana. Nah yang ketiga ini kalau bicara tentang sastra itu kan tadi itu ya kebanyakan orang itu nulis sebenarnya kalau nggak asal-asalan ya karena tuntutan, bukan karena kesadaran gitu. Padahal dulu dosen saya itu bilang puisi yang bagus itu, satu puisi itu sama dengan 10 cerpen. Satu cerpen yang bagus itu sama dengan 10 esai. Artinya satu puisi yang bagus itu sama dengan 100 esai. Novel beda lagi. Orang nulis novel itu kayak nulis maraton gitu ya. Dalam dunia sastra itu kan yang paling sulit itu menyambung mood. Kalau soal cerita itu gampang dibikin, tapi saya menulis 3 novel dan banyak novel yang akhirnya gagal, nggak jadi. Itu persoalan lama ditinggal untuk cari sambungan emosinya itu sulit sekali. Dan disinilah pilihan menulis cerpen itu juga tidak mudah, karena cerpen itu tidak bisa sekali jadi. Beda sama puisi itu ya, total. Puisi itu kayak orang lari 100 meter gitu, full power gitu. Cerpen itu kan kayak orang lari 10.000 meter gitu ya, harus ya siap ngos-ngosan gitu. Nah bagi orang yang sudah berumah tangga, punya anak, atau punya pekerjaan, punya kesibukan, itu kan rumit. Jadi pertanyaan tadi juga menarik, bagaimana membangun konsistensi menulis itu juga penting untuk di kiat-kiat itu dibagi gitu ya. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Pertama dari Bu Wiwi, bagaimana caranya biar konsistensi membangun sebuah konflik itu. Monggo untuk Mbak Hakim. Gimana suan Bu Wiwi dan Pak Sinten? Pak Alvin. Mas atau Pak? Aduh, gelas jujukan nih Pak Sawali ini. Tidak kenal sama Pak Paul Iben, berarti setelah ini saya harus membaca karyanya ya Pak. Pesan ya. Gini, untuk Bu Wiwi tadi pertanyaan yang juga menyambung ke pertanyaannya Pak Paul. Justru tapi kalau Pak Paul Iben Sanjang, kalau cerpen itu tidak bisa sekali selesai ya. Kalau saya justru sebaliknya Pak, ketika saya menulis cerpen dan tidak selesai, saya yakin cerpen itu tidak akan selesai. Karena ketika saya menulis dan tidak selesai dan nanti tak sambung lagi, tidak akan nyambung. Dan biasanya saya akan hentikan. Kenapa saya akhirnya memilih waktu-waktu yang memang tidak bisa diganggu, misal di tengah malam atau bahkan sebelum subuh, karena
saya biasanya menulis cerpen itu selalu langsung jadi, sekali duduk langsung jadi. Karena ketika itu nggak jadi, ya saya pastikan nggak jadi karena ceritanya pasti akan berbeda, pasti hasilnya tidak sesuai dengan yang tadi saya inginkan. Nah, bagaimana untuk menciptakan konflik? Sebenarnya saya banyak belajar dari cerpen-cerpen Bu Wiwi. Jadi sebelum menulis saya perbanyak membaca dulu. Misal saya membaca cerpennya Pak SDD kepanjangannya apa? Seno apa Sapardi? Siapa ya? Seno apa ya? Jadi saya memang memperkaya untuk membaca cerpen-cerpen. Bagaimana biasanya konflik dan ending dari buku ini, kalau panjenengan membaca bukunya Seno atau siapa nggak saya lupa, hampir mirip. Pasti biasanya ada kejutan-kejutan karena memang gaya tulisan saya itu mengarah ke bacaan-bacaan yang saya baca. Pun dengan sekarang ketika saya mulai menulis novel, jadi saya perbanyak membaca novel-novel yang kemudian saat ini kebetulan saya sedang mengagumi dan memperkaya bacaan karya Zaki Zamani yang terakhir mendapatkan itu nggih DKJ, judulnya Semar Kereta Lembu nggih. Saya sampai mau 2 kali ini membaca itu karena memang benar-benar ngefan, kok bisa ya ada orang nulis sebagus ini gitu loh. Gimana ya kok bisa, akhirnya saya mencari bukunya dia yang lain, kira-kira apakah sama dengan buku yang terbaru menjadi pemenang itu. Ternyata tidak sebagus yang sekarang menang. Ternyata ada proses kreatif Bu Wiwi, jadi memang tidak langsung jadi langsung bisa bikin cerita yang bagus itu enggak. Jadi misal cerpen saya yang pertama, kumpulan cerpen yang pertama, mungkin panjenengan nak baca, ya Allah buku kayak gini kok diterbitkan. Saya kadang kalau membaca ini lagi isi no. Seandainya saya punya kesempatan untuk ngedit lagi, akan saya edit ini. Karena saya kok buku kok ini ya, ternyata ya. Meskipun ini sudah diedit sama guru saya Kang Putu, tapi ketika saya membaca dan dibandingkan dengan cerpen-cerpen terbaru yang misalnya yang diikutkan di Balai Bahasa Jawa Tengah, kok ternyata tulisan saya itu memalukan gitu loh Bu Wiwi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tulisan saya bagus, justru saya merasa ini sangat kurang layak untuk diterbitkan. Karena seandainya saya punya kesempatan untuk memperbaiki ini dan waktu bisa diputar, saya akan ngedit luweh-luweh dibandingkan yang sekarang. Begitu Bu Wiwi, bisa ditangkap dari jawaban saya atau mungkin ada tanggapan lain? Monggo. Berarti pernah buatan Mbak Ani ini menemukan satu jalan buntu kayak gini? Jalan buntu dalam sebuah cerita biasanya jarang, karena memang saya ketika misal di jalan ketemu sesuatu kejadian, saya berhenti dan kadang saya tulis di tangan. Ketika nanti ada waktu, saya berusaha untuk menulis, dan yang sangat menyedihkan adalah sejak buku ini lahir dan diterbitkan sampai sekarang saya bahkan belum menghasilkan satu karya lagi. Berarti sudah berapa? 3 bulan ini saya tidak menulis dan rasanya itu ada rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan. Kalau tadi dikatakan buku memang nak gawe nguripi itu tidak bisa. Kalau buku itu misalnya dipilih sebagai profesi itu hal yang tidak layak. Tapi menulis buku itu kita akan mendapatkan sebuah kepuasan batin yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak menulis. Jadi ketika saya merasa ketika saya tidak menulis 3 bulan ini kan ada rasa sakit, dan saya pengen, kenapa 3 bulan ini nggak menulis, hanya bekerja akhir pekan cuma bedah buku ini, dan saya merasa buku ini tidak layak untuk dibedah di mana-mana. Justru selama 3 bulan ini terus bedah buku di beberapa tempat, dan saya pengen sebentar setelah ini saya pengen stop dulu, saya ingin menulis lagi karena saya punya harapan tahun depan novel saya bisa selesai. Amin. Oke guys, nanti didoakan lagi. Oke begitu Bu Wiwi. Jadi ide itu sebenarnya sangat banyak. Cuma kadang waktu, karena kita sudah lelah, kita sudah capek, kadang lihat gombalan dan asahan aja kita nggak bisa nulis. Menurut saya kalau ada gombalan numpuk dan asah-asah numpuk, jangankan nulis, orangnya meh muring-muring, gue sabar nggak ya? Sabar. Begitu, itu mungkin suatu masalah yang konflik dan selalu dihadapi oleh para penulis-penulis
perempuan. Saya yakin Bu Wiwi pun begitu, ketika mengajar dari pagi sampai sore dan di rumah masih ada gawean, meskipun gawean itu mungkin bukan menjadi hal yang harus didahulukan, tapi perempuan itu pokoknya beda lah sama laki-laki. Wong lanang ketika ada gombalan ditoke oke bisa langsung guyu nih kakak belum ora terima. Oh curhat. Ya mungkin mungkin Asia memang seperti itu, tapi kita nggak tahu bagaimana misal Pak Arif Bubut. Oh Pak Arif Bubut, Mas Naka, Mas Hedi, kita juga nggak tahu kan. Jadi kadang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan dan kita pendam sendiri. Nggih Bu Wiwi, nggih Mbak, leres nggih. Wanita itu panggil prokrit, panggil pala dan memusingkan. Nggih begitu dari saya Bu Wiwi, tetap semangat kalau memang ingin menulis cerpen, enggak apa-apa. Saya justru kagum sama Bu Wiwi bisa menghasilkan berapa buku sampai sekarang nggih. Bukunya Bu Wiwi justru lebih banyak dari buku saya loh. Saya meskipun tadi dikatakan menulis puisi mungkin dianggap lebih mudah, tapi saya tidak bisa menulis puisi Bu Wiwi, jujur. Misal saya sekarang sudah menulis puisi, mending saya nulis satu cerpen. Jadi memang setiap orang punya beda-beda, setiap orang punya ketertarikan sendiri. Pun ketika saya disuruh membaca buku puisinya Mas Naka sama buku cerpennya Pak Sawali, nyuwun sewu Mas Naka, saya pilih maca cerpen. Karena memang saya terfokus di situ, dan ketika saya membaca puisi saya tidak bisa menangkap apa yang ada di dalam puisi itu. Jadi misal Mas Naka sudah punya beberapa buku dan saya baca, saya tidak tahu isi buku Mas Naka itu tujuannya kemana tuh saya tidak tahu. Begitu saya kembalikan ke Mas Moderator, matur nuwun. Terima kasih Mbak Ayu. Yang selanjutnya pertanyaan dari Pak Ben mengenai peta kekuatan sastra di Pantura. Ini dari Pak Sawali. Terima kasih Pak Muji ya. Pak Muji tadi ini saya sentil sedikit ya, bilang kalau menulis itu giroh dan semangatnya itu muncul ketika ada tagihan tentang kenaikan pangkat. Bagi saya itu nonsen, menulis ya menulis saja, tidak harus menunggu tagihan kenaikan pangkat. Soal kenaikan pangkat atau tidak itu kan soal lain, itu apa blessing in disguise ya, apa hadiah di balik musibah. Jadi kalau kita jadi terbelenggu oleh diri sendiri, kalau boleh meminjam istilah Romo Mangun itu, setiap pengarang itu menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu jagat gede dan jagat cilik. Jagat cilik mikrokosmos itu tentang apa yang dia rasakan secara pribadi, secara privat, menjadi ruang personal. Tapi ada juga jagat gede ketika kita harus berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, dengan alam semesta. Nah, saya justru tertarik untuk merangkum pernyataan-pernyataan yang saya anggap sebagai sebuah katarsis ya. Termasuk Pak Arif, kemudian Bu Wiwi, dan juga Mas Paul Iben. Luar biasa. Mereka sebenarnya sosok-sosok yang rendah hati. Mereka pelaku menjadi pemangku budaya yang menjadi istilah Triyanto Triwikromo itu, bahwa dunia kepengarangan itu adalah dunia panggilan. Jadi muncul karena ada keinginan kuat untuk meningkatkan giroh dan semangat kita untuk menaklukkan jagat cilik dan jagat gede tadi, mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, yang menarik tadi saya jadi ingat pernyataan Mas Arif. Beliau guru SMK sekaligus juga jurnalis. Luar biasa. Pak SN Ratmana itu dari Tegal Ibu ya. Itu beliau itu guru IPA. Pernah bercerita kalau beliau itu justru menjadi sastrawan angkatan 66 yang tercatat dalam sejarah. Beliau tidak memiliki background sastra sama sekali. Jadi hanya pernyataan yang saya sebut sebagai sebuah katarsis sebenarnya, penyucian. Aku ki jadi ki yo iso nulis nih kok ora kober ya, soal kober dan tidak itu kan persoalan lain. Tapi saya akui Pak Arif ini sebenarnya seorang pelaku budaya yang sebenarnya juga ada upaya untuk menaklukkan jagat cilik dan jagat gede tadi.
Kemudian yang kedua ini Mas Pau Iben ini juga luar biasa. Saya hijrah di Kendal itu tahun 96. Asli saya dari Gedogan, Purwodadi, daerah yang sudah terimage-kan, sudah tergambarkan sebagai daerah yang miskin. Tahun 96, dan saat itu dunia sastra di Kendal itu nyaris tidak ada aktivitas apapun. Sehingga saat itu 96, ketika ada acara-acara sastra saya harus lari ke Semarang. Ya, akhirnya saya kenal dengan Gunawan Budi Santo, Kang Putu, juga Budi Mariono, saat itu masih mengasuh Yayasan Sastra Merdeka. Tahun 90-an masih sangat eksis, dan termasuk diantaranya ketemu Pak Ahmad Tohari yang kebetulan diundang, ada Pak Nurdin Haka, dan seterusnya. Dan dari situlah akhirnya saya bisa sedikit memetakan bagaimana perkembangan sastra di daerah pesisir, khususnya di kota Kendal. Saat itu muncul sebuah mitos bahwa Kendal itu termasuk satu wilayah atau daerah kabupaten yang tidak ramah terhadap sastrawan atau seniman. Bayangkan saja, hampir tidak ada orang asli kelahiran Kendal yang hidup menetap di wilayahnya sendiri. Mas Mungrunuo akhirnya hijrah ke Jakarta. Kemudian Mas Bunoto Sapari ke Semarang juga. Almarhum siapa? Dari PGS ke Semarang juga. Bahkan penyair siapa? Pak Amadun Yosi Irwanda Kaliwungu akhirnya juga hijrah ke Jakarta. Akhirnya saat itu tahun 90-an sampai pada tahun 96 ketika saya hijrah di Kendal itu muncul mitos seperti itu. Nah, suatu ketika saya ketemu dengan ini generasi muda, ada Mas Kelana, kemudian ada Mas Tianaka Andrian, ada Mas Sufyan Hadi, ada Presiden PKS, PSKH. Pak Kirona Presiden PKS. Kok tak coblos PSK orang tak coblos, PKS tak coblos. Presiden PSK, Mas Ulum, itu ngobrol-ngobrol hingga akhirnya muncul banyak kantong-kantong sastra di setiap kecamatan, luar biasa. Saat itu hampir setiap malam minggu itu Kelana itu menghadirkan acara-acara obrolan sastra. Baca puisi meskipun hanya sekedar difotokopi kemudian disebarkan di kalangan terbatas, itu menjadi pemantik munculnya kantong-kantong sastra yang muncul di berbagai wilayah kecamatan, termasuk yang hingga saat ini masih eksis adalah Sarang Lilin. Kemudian di Buja ada Mas Heri itu yang Lereng Medini. Komunitas Lereng Medini. Oh, Lereng Medini ya. Termasuk kegiatan absas yang tiap tahun digelar oleh Mas Santo, ya Mas Sigit Susanto, yang sekarang masih betah di Prancis. Itu pemantik sebenarnya. Hingga akhirnya mulai menggeliat itu sastra di Kendal. Kalau kita petakan, meskipun itu hingga saat ini belum tercantum dalam peta kebudayaan di Indonesia. Kalau mitos bahwa Kendal itu termasuk wilayah yang tidak ramah terhadap seniman atau sastrawan itu sekarang sudah terpecahkan, sudah patah. Dulu yang masih aktif itu paling pementasan teater, ya Mas Aslam Kesatyo, teater semut. Itu pun hanya dalam kurun waktu 1 tahun, itu pun tidak selalu rutin dilakukan. Jadi tantangannya tahun 96, muncul itu mulai tahun 2000 berapa Mas Naka? Tahun 2008, 2009 kalau tidak salah. Ya, mulai muncul kantong-kantong bibit-bibitnya itu sejak tahun 2008-2009, dan itu mulai menjadi peta yang sesungguhnya, peta kesusastraan di Kendal yang sesungguhnya itu mulai tahun 2013 hingga sekarang. Ini ada yang menarik bahwa sekjen nganu siapa Mas? Sekjen PKS. Bukan. Oh, sekjen PKS siapa? PSK. Lolo itu katanya tertantang setiap kali ketemu dengan saya di skripsi mungkin dia kepengen meneliti tentang pemetaan sastra di Kendal itu Mas Pau. Itu sampai sekarang masih saya tagih. Ya memang Pak, nggak datang ke sini karena ada Pak Sawali takut. Itu selalu kamu itu punya tanggung jawab kebudayaan untuk membuktikan bahwa sekarang mitos bahwa Kendal itu tidak ramah terhadap sastrawan itu sudah terpecahkan. Dan siapa yang memecahkan itu bukan pemerintah, bukan pemilik otoritas kekuasaan, tetapi muncul dari
Itu Pak, itu tadi kalau meminjam istilah Triyanto Trikromo itu karena ada dunia panggilan. Dan terima kasih kepada teman-teman luar biasa ini, Mas Tianaka, Mas Sofian Hadi, Mas Ululu, Mas kok luar biasa, hero dan semangatnya tidak pernah mati. Jadi itu yang bisa saya ceritakan mulai tahun 2013-an itu sudah mulai muncul, dan sekarang kantong-kantong sastra itu sudah muncul di berbagai wilayah kecamatan. Itu sekilas. Kemudian mengenai bicara tentang soal penulis perempuan atau perempuan penulis. Ya, jadi ini hanya soal frasa ya, soal bahasaan. Jadi yang kalau Mbak Akil Basiroh ini kan perempuan penulis. Penulis perempuan ini memang tantangannya sangat luar biasa, karena di tengah cengkraman budaya patriarki, di mana seorang laki-laki, seorang suami itu menjadi penguasa otoritas tunggal dalam kehidupan rumah tangga. Kalau perempuan zaman dulu itu digambarkan swarga nulut neraka katut, yen awan dadi teklek, yen bengi dadi lemek. Yang pekerjaannya itu hanya sebatas sumur, dapur, dan kasur. Macak mana karo masak. Tapi soal itu kan itu sangat erat kaitannya dengan soal gender ya, soal gender. Sekarang perempuan sudah diberikan kemerdekaan seluas-luasnya, dan kalau Mbak Akil Basiroh tadi bilang bahwa saya agak sepot ya, wong saya itu menulis itu sebelum kenal dengan Mas Hedri kok. Waktu kuliah itu saya sudah menulis kok dikatakan ya harus diakui kalau misalkan dia termasuk orang yang sangat berpihak pada kaum perempuan, perempuan penulis. Betul. Loh, saya juga melihat perkembangan penulis Jakarta. Ya, ada seorang Hana Francisca itu perempuan penulis juga. Tapi ketika menghadapi konflik keluarga, dia terpaksa harus berhenti. Karena apapun alasannya, urusan keluarga itu harus lebih diutamakan ketimbang menulis. Itu harus diakui. Dan kehadiran seperti Mas Heri, dan saya tidak ingin mengatakan bahwa setiap suami harus seperti Mas Heri, tidak. Karena memang memiliki stil dan bagaimana cara mengelola dan memanage keluarga itu setiap orang punya perbedaan. Jadi memang harus bersyukur bahwa akhirnya Mbak Akil Basiroh bisa dipertemukan dengan Mas Heri sebagai sepasang suami istri yang insya Allah akan terus bertahan. Tidak hanya jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, tapi juga rohmah bagi alam sekitar. Ya siapa tahu yang hadir di sini justru nanti akan nek ngono bojoku nek ora nulis tak seneni, ya tidak harus diikuti. Muncul sebagai dunia panggilan, dan kebetulan Mbak Akil ini kalau menurut amatan saya ini dia sudah bisa menaklukkan jagat cilik dan jagat gede yang ada dalam dirinya. Kalau kita lihat tadi sampai Mas Pau Iben itu kagum sama karya-karya jenengan, karena memang bukan memuji ya, karena ada orangnya. Tetapi kalau saya bandingkan dengan berbagai teks sastra, khususnya cerpen yang lahir dalam konteks kekinian, Mbak Akil itu baik dari sisi muatan isi maupun stilistika itu dia tampil beda. Pada tahun 80-an itu sudah pernah muncul diskursus tentang sastra terlibat Satyagraha Urip. Seorang cerpenis yang demikian luar biasa di dalam membela nasib wong cilik yang selalu tertindas. Almarhum bilang bahwa seorang penulis cerpen khususnya diharapkan tidak hanya menjadikan rakyat itu sebagai objek, hanya dijual kemiskinannya kemudian ditertawakan. Itu bukan memosisikan kaum tertindas, kaum miskin ini sebagai objek, bukan sebagai subjek, melainkan hanya dijadikan sebagai alat untuk berekspresi, menunjukkan kegenitan di dalam berkarya, tetapi tidak menunjukkan giroh dan semangatnya di dalam membela wong cilik. Tetapi karena mungkin situasi politik termasuk perkembangan budaya yang belakangan ini memang sudah lama terjadi semacam pembusukan dalam tanda kutip, akhirnya gagasan sastra terlibat yang pernah diwariskan menjadi legasi dari seorang sastrawan Satyagraha Urip itu akhirnya sekarang hanya tinggal kenangan.
berapa banyak orang yang sekarang peduli kepada wong cilik. Termasuk tadi Bu cerita kalau daerah selatan Tegal itu sekarang sudah menjadi daerah industri, hingga akhirnya menyingkirkan orang-orang miskin yang selama ini menjadi pemangku adat dan budaya wilayah setempat. Nilai-nilai kearifan lokal nyaris tergerus akibat perkembangan industrialisasi yang di luar dugaan kita semua. Tapi itulah yang terjadi meskipun hanya sebatas sebuah tulisan. Tetapi justru itu menjadi dokumen yang otentik. Seperti halnya ketika Gunawan Budi Susanto membuat kumpulan cerpen nyanyian penggali kubur. Di situ dia menceritakan tentang apa yang ia alami ketika ayahnya, keluarganya menjadi salah satu korban G30S PKI. Dan itu ia ceritakan dengan sangat dalam tanda kutip vulgar ya, terang-terangan bahwa keluarganya menjadi korban dan dia hanya bisa bungkam, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia hanya bisa berkatarsis lewat cerpen nyanyian penggali kubur itu. Ini merupakan persoalan-persoalan kemanusiaan yang sangat serius sebenarnya, tetapi bisa ditransfigurasikan menjadi bentuk teks sastra. Nah, tantangan semacam ini tentu saja menjadi menarik dan bukan tidak mungkin nanti gagasan sastra terlibat yang pernah dilontarkan oleh Satya Gurip pada era tahun 80-an itu kembali menyemangati kita ketika dunia kita sudah berkembang menjadi dunia global, menjadi dunia yang sudah hampir tidak ada sekat-sekat dan batas-batas antar negara, seperti sebuah perkampungan dunia yang begitu mengglobal. Apalagi sekarang musimnya medsos, media sosial ini juga mempunyai peran yang sangat penting, hanya tinggal bagaimana kita menggunakannya sebagai pisau yang bermanfaat atau pisau yang digunakan untuk membunuh orang lain. Saya kira itu. Terima kasih kepada Mas Arif, Bu Wiwi dan juga Mas aku angin nyebut Pau Mas Pak Wiben. Suatu ketika nanti saya pengen ngobrol lama dengan Mas. Saya baru tahu kalau Mas Pau itu justru orang asli kelahiran Kendal. Jadi bukan seorang imigran, tapi beliau seorang ya penduduk asli, apa istilahnya ya. Loh, saya itu waktu 2008 itu kan masa-masa jayaan blog Mas. Blog saya sudah kena hack, akhirnya saya perbarui, tulisan-tulisan saya hilang, bahkan Facebook saya pun diincar, sudah kena hack. Mohon maaf saya tidak sempat mengumumkan, begitu tahu email saya itu sudah dikuasai oleh hacker itu, sehingga akhirnya saya blokir. Saya sudah tidak bisa mengikuti FB saya lagi. Instagram juga kayaknya. Kalau Instagram mungkin ya, karena saya memang sudah lama tidak update di Facebook ya, sudah bertahun-tahun. Tahu-tahu ketika saya lihat kok sudah ada, saya cek emailnya sudah nggak bisa, kena hack, akhirnya saya blokir. Sudah tidak tahu bagaimana perkembangannya. Padahal di FB itu juga banyak kenangan, termasuk ketika berkomunikasi dengan Mas Pau ya, meskipun hanya sekadar lewat Facebook, tapi setidaknya itu sudah menjadi sarana untuk bersilaturahmi. Nanti Mas Naka ya, suatu ketika kita bareng-bareng ngobrol dengan Mas Pau, beliau itu penduduk asli Kendal, sekarang mitos Kendal sebagai daerah yang tidak ramah terhadap terapan itu sudah hilang. Sudah muncul pemetaan baru meskipun secara kebudayaan belum terpetakan Mas Pau. Saya ikut ya Pak. Wah, harus ya. Karena baca tulisannya Nakama satu sangat. Oke. Terima kasih Mas. Dan balik di soal sekarang saya. Ya itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan sambil menunggu adzan selesai. Untuk sementara mungkin bisa lihat dulu sebentar. Ayo Mas, iso gila-gila
Ya, terima kasih. Azannya sudah selesai, kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya waktunya gimana Mas Naka? Monggo kalau masih ada. Masih ada berapa menit atau penutup ini Mas Naka? Closing statement dari Mbak Akhil Basiroh selaku pengarang dari buku cerpen Desa Kami Yang Membisu. Monggo Bu. Gimana tersuan kepada Pak Muji, Pak Muji, alias Pak Sawali sama person ini akan sampai sekarang, dan matursuwun kagem kanca-kanca sekali lagi, menulis itu bukanlah sebuah profesi yang layak untuk dipilih, tapi menulis itu adalah sebuah pilihan untuk mendapatkan kepuasan batin. Begitu, saya kembalikan sama moderator. Dari Pak Sawali ada Pak? Sudah cukup ya. Demikian Bapak Ibu, bedah buku cerpen Desa Kami Yang Membisu dari Mbak Akhil Basiroh. Kita sudah sampai di penghujung acara. Apabila kami dari Pak Sawali, Mbak Akhil Basiroh dan saya sendiri selaku moderator ada kekurangan dan kekhilafan dalam bertutur kata maupun dalam bersopan santun, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.